A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, pertama kalimatnya adalah jika kalian mencintai Allah. Tapi mencintai Allah itu ada syaratnya dulu. Tidak hanya aku nih cinta Allah. Enggak, syarat cinta Allah itu ada. Allah itu pencemburu ya. Jadi kalau saya biasanya ngegombal itu, saya sering ngegombal juga dulu. Pada saat masih muda. Sekarang udah tua ya. Kalau cinta itu ditandai tiga. Cinta itu, kalau cinta sesama manusia ya. Pertama, cinta itu ada rasa rindu, ada rasa cemburu, dan ada rasa ingin memilikimu. Nah, apa? Rasa cemburu, rasa rindu, dan rasa memilikimu. Rasa rindu. Ya kalau nggak ketemu itu gelisah, pengen ketemu. Kalau ketemu rasanya mencair ini salju. Kan itu. Rasa cemburu. Yang namanya mencintai itu ya tidak mau diduakan. Jadi siapapun ya begitu. Cemburu kalau iya, sok-sokan menduakan. Jadi rasa cemburu, rasa rindu, rasa memilikimu itu satu syarat. Sama pada Allah juga begitu. Pertama rasa rindu. Sampean kalau ngomong mencintai Allah, sampean harus benar-benar punya rasa rindu sama Allah. Kalau ternyata nggak punya rasa rindu, ya berarti cintamu palsu. Allah. Berarti cintamu palsu. Kalau nggak punya rasa rindu sama Allah. Terus gimana ngukur rasa rindu? Ini kan ini pertama ini ya. Ukuran pertama rasa rindu aja dulu dah. Rasa rindu. Kalau sampean tidak punya rasa rindu sama Allah, berarti cintamu palsu. Ya. Cintamu palsu. Nah, kalau cintanya palsu, berarti kita ya belum cinta, wes gitu. Yang kedua, sebelum kedua ya, cara ukur rasa rindu gimana? Ya gini aja. Orang kalau sama lagi bandung, lagi kasmaruan, lagi apa? Edan. Zaman itulah dikit-dikit telepon, dikit-dikit apa? Oh iya, WA dan seterusnya. Ya. Untuk nanti kalau terlempar masuk lagi langsung ya. Kalau nanti terlempar langsung masuk lagi ya. Karena ini kayaknya sebentar lagi off terus nanti langsung masuk lagi aja. Jadi sampai kalau ada ini aja. Orang adzan itu panggilan untuk siapa? Panggilan. Adzan panggilan untuk siapa? Panggilan ngapain? Iya, panggilan apa itu? Panggilan apa? Bertemu? Saya kasih. Bukan untuk panggilan nyoblos calon presiden loh ya, bukan loh ya. Panggilan adzan itu untuk apa? Bertemu Allah. Loh, kalau pas ada panggilan adzan, loh ini gitu aja cara ngukurnya. Kalau pas lagi ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus doa hati sampean. Kok wis adzan sih gitu.
Hah? Kok wis azan? Bandingkan dengan kalau sampean belum azan, terus kok belum azan ya? Gitu. Itu kan analoginya seperti kalau ada dua orang nih, sampean ini lagi gandrung cinta sama si Sekarwati atau sama siapa Anjasmara, teman gandrung banget. Itu kalau misalnya lagi waktunya ditelepon, biasanya nelponnya jam 7 pagi gitu. Terus belum ditelepon, sama mikirnya gimana? Kok belum ditelepon? Lalu di sisi lain, sampean juga dikejar tapi nggak suka banget sama yang namanya Pak Ijo, sama yang namanya Wartiem. Misalnya ini, lo sama ditelepon, iki mana? Telepon mana? Kan gitu. Sama Wartiem atau Pak Ijo tadi. Tapi kalau ada Sekarwati tadi, belum telepon lo sama kok belum telepon ya? Gitu. Karena cinta, cintrong, gandrung, kedanen. Jadi gampang. Nah, kalau sampean itu, kalau ada panggilan azan, lalu sampean itu, gimana azan, mana? Tapi kalau sampean di hati, kok belum azan ya? Nah, itu aja dah. Antara sampean menganggap Allah itu seperti apa? Anjasmara atau Sekarwati tadi, ataukah seperti apa? Wartiem. Jadi sampean bisa mengoreksi diri masing-masing. Kita ini termasuk orang-orang yang itu. Yang mana? Yang mana tuh loh ternyata? Kalau pas ada azan biasanya kita gimana? Azan lagi. Jujur aja. Ayo. Jujur aja, itu berarti tahap pertama cinta, yakni rindu, kita ndak punya. Ya, yang kedua. Yang kedua, rasa cemburu. Rasa cemburu. Sampean dan saya, itu Allah pencemburu sekali. Kalau mencintai Allah ya kita harus siap dicemburui. Harus siap dicemburui. Allah tidak mau diduakan dengan apa? Mobil mewah sampean, rumah megah sampean, kendaraan atau hal-hal wah sampean. Tidak mau dulur. Tidak mau diduakan dengan itu. Tidak mau. Tidak percaya? Oke, saya nggak ngomong ini berdasarkan asumsi GG. Coba sampean buka di surat At-Taubah ayat 24. Itu bentuk kecemburuan Allah itu. Nah ya, dibuka. At-Taubah ayat 24. Tadi yang belum baca aja ya, yang sudah baca kasih kesempatan. Yang belum baca, buka surat At-Taubah ayat 24. Itu loh kecemburuan Allah itu di situ. Coba, monggo. Ini nanti kalau link ini off, langsung balik masuk gitu aja lagi ya, biar nggak usah diberitahu. Silakan. Nah, Lurah Sengon tadi udah baca gitu kok. Monggo, gantian. Yang belum. At-Taubah ayat 24, silakan. Monggo. Izin Gus, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim.
Jangan dimatiin dulu, saya mau misalkan. Agak sini dekat sini biar bisa orang. Jadi ketika surat At-Taubah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, ingkana jika, nah kan gitu. Jika adalah apa hukum bapak-bapak kalian, wa hukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum siapa? Pasangan kalian. Itu dan wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu kumpulkan, tumpuk-tumpuk, kamu hitung motormu, kamu hitung saldomu, ya, yang kamu kumpulkan itu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatir apa? Kerugiannya, tokomu, sawahmu, ternakmu, ya, showroommu, itu yang kamu khawatirnya. Wa masakin, dan rumah tempat tinggal kalian, tardaunah, yang kamu demen, cawan, itu ahabba ilaikum, jika kamu lebih cintai minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah siksa Allah, hatta ya'ti Allahu bi'amri, sampai Allah mendatangkan siksanya, keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi meskipun rumahnya kecil, nggak harus rumah mewah loh ya. Rumah kecil di gang sempit di Banjarbaru sana, tapi kalau itu sewenang-wenang sampai ngalahkan Allah dan Rasulnya dan jihad, ya podo wae kena itu dicemburui Allah. Anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, jabatanmu, ya. Siapa itu? Itu semuanya dicemburui Allah. Kalau itu ternyata lebih kamu rindukan, lebih kamu pikirkan, lebih kamu khawatir kehilangan daripada kehilangan Allah, Rasul, dan agamanya, berarti sampean dan saya ini, kata Allah, hidup fatarabasu, nunggu siksa. Mau dibilang itu surat At-Taubah yang dibaca bareng-bareng tadi, ayat 24. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa Allah cemburu, ciri kedua, ya, jadi Allah cemburu yang dibuktikan dalam surat At-Taubah 24. Sekarang tanya nih sama sampean, siapa yang nggak kena kalau udah kayak gitu? Siapa yang lebih mikir lain-lain daripada disebut daripada Allah? Siapa? Antara kita siapa? Saya merasa saya sendiri kena itu. Oh iya, iya itu masalah ruang, masalah Lampung. Iya lah. Oh iya, iya lah. Mas ini. Oh iya, kena semua. Nah itu juga ditapis sama Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak ngeles lagi. Itu loh, kul ingkana, jika, katakan Muhammad, jika apa hukum bapak-bapak kalian, wa abna hukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara, wa ashiratukum, dari orang lain, kerabat kalian, azwajukum, pasangan kalian, wa amwalun, harta kalian yang kalian semua kalian kumpulkan tuh, tijaratun, dan dagangan itu ya termasuk mewakili pertanian, peternakan, ya, jasa apa segala macam, yang takhshawna kasadaha, yang kamu khawatir apa? Kerugiannya. Wa masakin, apa? Rumah, tempat tinggal yang kalian tardaunaha, remen, nyaman, damai, sewenang sama rumahmu. Itu jika ahabba ilaikum, kamu lebih cintai minallah, daripada Allah, wa rasuli, dan rasulnya,
wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalan Allah. Artinya berjihad itu ya harta, tenaga. Jika itu maka fatarabbasu, kata Allah, tunggulah siksa Allah. Naudzubillah min dzalik. Loh, ya kayak gitu loh sampai murkanya Allah karena diduakan tuh. Maka gimana kita? Ya kecemburuan itu harus kita tangkap dengan jangan sampai membuat Allah cemburu. Berarti kita itu harus lebih mencintai Allah daripada lain. Cinta orang beriman begitu. Ya memang begitu, mau apa lagi? Wong itu sudah jadi syarat untuk orang-orang beriman. Orang beriman itu syaratnya adalah lebih mencintai Allah. Itu kalau orang-orang umum itu sama antara mencintai Allah dengan lain-lain. Tapi kalau orang beriman itu jelas. Yang ketiga ciri mencintai itu apa? Memilikimu. Jadi bagaimana kita itu kalau lagi jauh dari Allah itu kehilangan. Nah, kalau kita ini kan kalau dompet atau duit kita hilang, cari. Tapi kalau kita lagi jauh kehilangan Allah, santai aja. Berarti kita belum mencintai Allah itu. Nah, ini yang harusnya menjadi ukuran kita. Ya. Harus lebih mencintai Allah. Gimana caranya? Latihan. Anda orang beriman itu lebih mencintai Allah. Coba lihat, buka surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, kalian yang belum baca tadi. Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan 2 kali lipat jika hujan lebat tidak menyiraminya. Pak Saiful, 165. Oke, ngapunten. 165. Al-Baqarah 165. Oke, diulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesali. Shadaqallahul adzim. Tuh. Jadi orang beriman kata Allah. Kalau orang kafir itu lebih mencintai lain-lain daripada Allah. Kalau orang kafir lebih mencintai lain-lain daripada Allah. Kalau orang musyrik kadang itu syirik, karena syirik kan menyamakan ya antara mencintai Allah dan itu kadang. Tapi kalau orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Orang beriman itu lebih mencintai Allah. Itu. Saya hanya mengungkapkan ayat loh ya. Itu. Lalu gimana biar dicintai Allah? Kata Allah, kata Nabi, ya, kata Allah dalam firman-Nya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Taatilah aku, maka kamu akan dicintai Allah. Taatilah aku. Aku siapa? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Ya ikuti sunnahnya, ikuti perintahnya. Maka kamu akan dicintai Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosamu. Tapi mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah juga nggak gampang. Harus siap korban jiwa, raga, tenaga untuk agama dan bangsa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakan Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gini loh, Dulur.
Kadang kita mau ngomong taat kepada Allah, gimana caranya? Wong Allah nggak kelihatan. Kalau kita mau menyerahkan persembahan harta tenaga kita, mau gimana? Kan nggak kelihatan misalnya. Kayak Idul Adha itu. Itu kan sebenarnya kita berkorban niru Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Ismail demi bukti cinta kepada Allah. Tapi kan coba korbankan putramu Ismail, dikorbankan, disembelih. Tapi kan kemudian diganti sama Allah domba. Berarti kita ini diperintah untuk, kemarin kan ada Agus, saya gimana cara menghilangkan cinta harta. Ya sembelih cinta hartamu itu dengan memberikan harta yang dicintai. Tapi kepada siapa? Wong Allah nggak kelihatan. Ya kemudian serahkan kepada apa yang ditunjuk Allah dan Rasul-Nya, kepada kepentingan agama, pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, kepentingan fasilitas publik, pendidikan, pembangunan madrasah, sanawiyah, aliyah, pesantren, pemberangkatan dai, menyantuni fakir miskin yatim piatu, memberikan beasiswa, ya itu sudah bukti cinta kepada Allah, itu mengobatkan orang sakit dan seterusnya. Bukti taat kepada Allah. Tapi fa'in tawallau, jika kamu tetap berpaling, fa'innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Nah, sehingga kita punya pilihan-pilihan, dulur, punya pilihan-pilihan untuk bagaimana mencintai Allah tadi. Jadi kalau ternyata cinta kita itu belum memenuhi unsur rindu, kita ketika dipanggil azan, ya lo kok sudah azan, berarti nggak ada rindu ketemu Allah tuh. Harusnya kan, kok belum azan sih, aku pengen mengadu pada Allah, aku pengen memuji, aku pengen bertemu Allah. Lah itu baru lalu rasa cemburu tadi itu. Atau Bait 24, ternyata Allah segitu cemburunya dengan kalau kita lebih banyak mikir lain-lain daripada Allah. Bahkan diancam siksa. Lalu yang ketiga, memiliki tadi. Kita itu harus lebih mencintai Allah, rasa memiliki kita itu. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ya. Nah, sehingga saya ingin ngajarin doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang cinta. Cinta ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu bisa cinta kepadamu. Allahumma nas'aluka hubbaka. Aku ingin punya hati cinta kepadamu ya Allah. Berikan aku anugerah itu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Jadi kalaupun belum sampai level cinta kepada Allah, maka cinta kepada orang hambamu yang sudah cinta kepada Allah. Wal amal alladzi yuballighuni hubbaka, dan tunjukilah aku amal apa yang harus aku kerjakan ya Allah supaya aku bisa mencapai cinta kepadamu. Jadi minta diberitahu amal apa ya Allah kira-kira yang bisa mengantarkan aku bisa mencintaimu. Nah itu. Bisa. Kemudian Allahumma ja'al hubbaka, Allahumma ja'al hubbaka, dan ya Allah jadikanlah aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada apapun, ya harta, habba ilayya, kepada diriku sendiri, wa ahli, dan bahkan keluargaku, wa minal ma'il barid. Ma'il barid itu lambang kenikmatan dunia. Nah gitu loh. Nah ini yang harus kita minta betul kepada Allah ini ya. Jadi harus kita minta betul kepada Allah, itu satu doa yang bisa kita nikmati bersama. Doa itu memang harus benar-benar kita kita panjatkan secara tulus, secara Nah ini saya ingin bagikan di screenshot ini, bisa baca bersama-sama doanya ya.
Bentar, mudah-mudahan bisa screenshot saya. Nah ini bisa dibagi nih doanya, dibaca bersama-sama tuh. Ayo, dihafalin dulu. Bentar, ini yang di link ini belum sebentar. Namun, coba di dihafalin. Allahumma Ya, bisa itu. Ini kelihatan ya, Mbak? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya bumi aku satu meminta padamu ya Allah. Kau dari padamu. Nah, pada awalnya saya kebanyakan orang yang tidak punya harus kepada orang yang hidup. Ternyata orang yang itu lalu apa ya Allah? Supaya yang diminta kepada
kenikmatan dunia. Loh gitu loh. Jadi cinta kepada Allah itu mintanya sampai segitu. Nah, sekarang monggo kalau ada yang ditanyakan, waktunya sudah mau habis ini. Silakan. Ada yang mau komen? Terus, Ya. kalau kita itu pernah banget gitu ya sampai hari ini kita amalin. Terima kasih amalnya dari Gus barusan begitu kita sharing. Kalau kita dulu dari guru kita itu begini Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi angta maksudi wardo kamat lubi ilahi ma'ni terus satu lagi Allahumma ya wali hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahman ya wadud aghnini bihalalika wa ta'atika maksiatika wa biwadlika amman jiwaka. Kemudian seperti itu Gus, jadi kita terima lagi ilmu dari sesuatu ini. Itu mengajarkan doa ribuan. Saya ingin menyampaikan kita semua ya. Itu akan doa-doa dari Nabi doanya sangat sehingga kalau memang doa apapun diajarkan kesampaian itu bersumber dari doa yang diajarkan Nabi. Ya. Tapi kalau yang tidak berumurkan dari Nabi, ya bisa dipakai, bisa tidak. Tapi bahkan yang dari Nabi itu aja, itu sudah lengkap banyak ribuan itu di dalam, dan itu sudah memenuhi alam semesta dan seluruh kehidupan kita. Nah, terkait dengan cinta ini tadi, alhamdulillah ini adalah satu tambahan yang terkait langsung dengan cinta. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat itu menunjukkan bahwa doa ini 6 kali kata hubun ini, pertama doa ini memang fokus pada cinta yang tadi dibacakan dan sebagainya. Fokus pada cinta, bagaimana kita akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, minta diberitahu, minta ditunjuk, dimohon diarahkan apa amal yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah. Berarti apa siapa asalkan kau mencintaiku ya Allah, asalkan aku bisa mencintaimu ya Allah, apapun akan kulakukan. Kalau nyanyian sekarang kan asalkan kau mencintaiku. Percaya ya Mas. Nah, kalau sama, tapi kalau kepada Allah gitu, bahkan ya Allah, aku cinta padamu melebihi cinta kepada diriku sendiri. Maka aku maupun kepada seluruh isi bumi ini. Nah, jadi cinta yang tak patah gitu. Nah, cinta seperti itulah yang harusnya kita pelajari bersama ya. Saya rasa itu kajian kita. Ini kok angel. Jangan begini. Aku di sini aja. Ke sini. Oke. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan besok linknya bisa kembali normal dan kita bisa lebih belajar untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa. Kan toh kita akan lakot jitumuna furota, kita akan kembali lagi pada Allah ya. Kita akan kembali pada Allah. Jabatan kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, bahkan keluarga kita pun kita tinggalkan. Dan kata Allah, laqad ji'tumuna furada. Kamu nanti datang kepadaku sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti pertama kali aku menciptakanmu, kata Allah. Nah, kalau sudah kayak gitu kan
lah ya it's worth it kalau kita kemudian mencintai Allah melebihi apapun yang ada di dunia ini ya. Yang saya bacakan tadi adalah doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis sahih tentang bagaimana kita minta kepada Allah untuk bisa mencintai Allah. Semoga yang ada di sini semoga dimampukan Allah untuk seperti dalam surat Al-Imran Al-Baqarah 165 tadi, di mana orang-orang beriman lebih mencintai Allah daripada yang lain. Ya, tidak termasuk di dalam surat At-Taubah ayat 24 tadi, kita dimampukan, dikabulkan doa kita minta cinta kepada Allah tadi ya. Itu sering dibaca pada saat mau tidur, pada saat apa silakan dibaca, pada saat perjalanan dan seterusnya. Pada saat ada godaan setan itu dibaca dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca itu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat faedah untuk kita dalam surat Al-Mustaqim ila amin. اللهم اتنا في النار وعافنا في النفات ولنا في التولد وبارك لنا في معطيك وقنا شر ما قضيت انك ولا يقضى عليك استغفر واتوب اليك والسلام عليكم اللهم ارحمنا البلاء والوباء بدل حسدنا ونجينا من الشيطان من كفار ربنا نجينا ربنا ولا تجعلنا من الظالمين وارفع درجتنا ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وارنا واسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الجنه حسنه وفي الاخره وانا ربك رب العزه عما يصفون وسلام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallahu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma arhamna bil Qur'an